Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kalau kita beli mobil di APM, di dealer resmi, merek yang ada dealershipnya di Indonesia, itu biasanya karena kita yakin akan after sale service-nya. Kita servis di bengkel resmi, itu udah biasa. Nah, tapi bagaimana kalau orang beli mobil di importir umum? Importir umum kan mereka memasukkan mobil, tapi biasanya ya udah beli putus. Setelah itu after sale service-nya gimana? Seperti saya, Nissan Fairlady ini kalau masukin ke Nissan belum tentu punya spare part-nya, belum tentu punya keahlian untuk menservis mobil ini. Nah, di video kali ini saya akan servis Nissan Fairlady Z Nismo ini di Evans Motor. Karena Evans Motor adalah importir umum legendaris yang bukan hanya menjual mobil-mobil impian, tapi juga bisa melakukan after sales service-nya. Mobil ini di cover warranty 2 tahun oleh Evans Motor, termasuk juga servis gratis selama 2 tahun. Dan hari ini saya akan servis 1000 km Nissan Fairlady Z Nismo saya di Evans Workshop di arteri Pondok Indah, di belakang showroomnya yang megah ini. Dan setelah saya melakukan servis, saya akan coba performa mobil ini. Karena sebelumnya saya bawanya biasa-biasa aja dan mungkin nantinya dibawa ke Mandalika. Jadi kita akan servis, kita akan lihat apa saja fasilitas yang ada dan bagaimana cara mereka melakukan servis di importir umum. Serta setelah itu kita akan geber mobil ini. Sekarang kita servis dulu, kita masukin ke dalam. Halo Pak Hangga. Selamat siang Pak Fitra, apa kabar Pak? Sehat selalu, selamat datang di workshop Evans Motor Pak. Terima kasih Pak Hangga. Ini saya bantu Pak? Seperti kita udah booking kemarin, servis 1000. Oh baik Pak. Ya, baik. Servis 1000 mobil ini. Kita lakukan. Nanti, tapi saya juga mau ngobrol-ngobrol sama Pak Hangga. Boleh, nanti baik. Tentang workshop. Siap. Di Evans Motor ini. Baik Pak. Ya udah. Ini kuncinya. Baik Pak. Bisa terima ya Pak? Posisi 1100 kilo. Baik, nanti kita lakukan. Nggak ada keluhan apa-apa, tapi buat servis 1000 aja. Baik Pak, mohon ditunggu Pak di ruang. Siap, siap. Nanti kita ngobrol ya. Siap, baik Pak. Ini dia ruang tunggunya. Sebenarnya saya udah sering kesini ya, cuman nih saya liatin. Ini ada front woman-nya. Kopi, teh, semua ada di sini. Jadi nanti begitu kita datang itu ada yang nanya mau minum apa, kopi, teh, panas, dingin. Ada lemari es juga di sini. Terus ini dingin, di sini dingin. Sofanya nyaman. Kemudian ada majalah-majalah hobis di sini. Majalah Ferrari segala macam buat tunggu di sini. Dan ruangannya tuh kayak di merek-merek premium ya. Tuh ada TV gede banget di situ. Nice sih nunggunya tuh. Apalagi kalau cuma servis 1000 kan ini cuma 1,5 sampai 2 jam ya. Jadi kita bisa nunggu di sini, ada sambungan internet juga, tinggal minta, dan ada sambungan listrik kalau kita butuh yang kita mau kerja. Di sini kita bisa pakai meja kerja seperti ini dan ada hand sanitizer di semuanya. Enak, nyaman sekali nunggu di ruang tunggunya Evans Workshop ini. Tapi yang lebih penting saya mau nanya-nanya ke Pak Hangga tadi tentang servis mobil di importir umum. Nah ini mobil langsung dikerjain ya, jadi karena saya udah booking, jadi udah tahu waktunya, jadi udah disiapin semuanya termasuk oli yang sesuai dengan spek mobilnya. Dan ini nih dikasih buat, jadi mobil tuh nanti standarnya tuh dikasih pengharum gitu, bisa disemprot supaya harum, tapi saya memilih untuk tidak, karena ini mobil bau barunya masih harum banget gitu, jadi nanti buat mobil yang lain aja. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ada Lamborghini Gallardo, terus ada Ferrari California, ada Range Rover, ada Abarth. Jadi bener-bener multi brand di sini. Nah tapi kadang-kadang kan bengkel yang multi brand itu gimana? Karena bahasa komputernya semua beda.
special toolsnya beda. Nah itu yang pengen saya tanya ke Pak Hangga. Halo Pak Hangga. Halo Pak Fitra. Thank you loh, langsung siang. cepet banget dikerjain mobilnya. Baik Pak, iya Pak, langsung kita lakukan proses pengerjaan servisnya. Oke, nah ini kan saya lagi bikin video. Orang banyak yang nggak tahu servis di imported umum itu seperti apa. Baik. Nah, pertanyaan saya yang pertama, ini kan multi brand mobil, ada Lamborghini, ada Ferrari, ada Abarth, ada Range Rover, nanti ada McLaren, ada Bentley, Rolls Royce. Baik. Sekarang kan mobil sudah full computerized. Iya, betul Pak. Artinya harus ada software yang bisa buat analisa, diagnosa. Iya. Nah itu gimana caranya? Jadi gini Pak Fitra, kita setiap brandnya kayak seperti Ferrari, kita punya scanning khusus untuk mobil tertentu. Jadi memang satu mobil itu kita punya license untuk softwarenya sendiri Pak. Iya, jadi harus license kan? Iya, betul. Jadi kita selalu update. Lalu nanti ada perubahan all brand kita juga bisa kerjakan Pak. Jadi kita nggak usah khawatir Pak. Untuk scanning kita lengkap dan universal Pak. Untuk yang lain juga bisa. Nah, mobil seperti ini kan beda sama di authorized dealer di mana spare part itu semua ready gitu kan. Karena ini kan mobil kadang-kadang mungkin cuma ada 5 unit di Indonesia. Iya, sangat mengerti Pak. Nah, artinya penting untuk melakukan booking dulu sebelum melakukan servis. Iya, betul Pak. Itu memang kalau setiap kita menerima bookingan dari customer, kita memang selalu bertanya Pak kepada customer nomor data kendaraannya. VIN-nya, nomor rangkanya. Nanti setelah memang sudah kita dapatkan, kita buat estimasi sebelum datang ya Pak. Nanti setelah kita buat estimasi, kita minta persetujuan dahulu melalui WhatsApp atau apa. Ketika customer-nya agree, kita langsung jadwalkan mobil datang Pak. Jadi sampai di bengkel. Even ada spare part yang harus import juga bisa ya di sini? Bisa Pak. Kita memang tim part kita lengkap Pak. Kita bisa relasi kita ke luar negeri maupun dalam negeri. Iyalah, import mobilnya aja bisa, pasti import spare partnya juga ini ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Nah oke, nah sekarang ya Pak. Mobil ini dikerjakan apa saja di servis 1000? Jadi mobil Bapak ini masuk di kilometer 1000 ya Pak. Kilometer 1000 kita ada pemeriksaan Pak. Pemeriksaan itu suspensi, bagian bawah, undercarriage, tire, brake pad, kanvas, lalu kita servis ganti oli Pak. Oh, ganti oli juga. Air radiator, oli radiator, air wiper semuanya kita cek Pak. Oke. Pak. Ya, jadi memang sesuai dengan standar servisnya Ferrari DZ ini ya? Iya, betul. Nanti kita lakukan standarnya semuanya kita cek Pak. Gitu. Nah, ini kalau beli mobil baru di Vans Motor itu kan, kalau mobil saya ini dia dapat servis gratis tuh 2 tahun Pak. 2 tahun servis gratis, itu mengikuti buku servis ya? Buku servis Pak, ada di situ tertera servisnya. Nah, kan kadang-kadang berdasarkan kilometer, cuman kan mobil-mobil kayak begini nih kadang-kadang kilometernya nggak nyampe. Betul Pak. Jadi itu berdasarkan ini juga, berdasarkan waktu. Waktu juga, ya. Jadi kita memang di interval servis mobil Bapak juga kan ada namanya interval servis itu per tahun Pak. Gitu. Jadi nanti berdasarkan tahun bisa dari kilometer juga gitu. Oke. Nah, special tools. Masing-masing mobil tuh punya special tools sendiri-sendiri. Iya, betul Pak. Kita juga punya special tools masing-masing brand Pak. Kayak seperti contohnya Pak, McLaren. Kita punya tools standarnya dealer McLaren Pak. Gitu. Aston Martin itu juga punya standarnya khusus Aston Martin. Termasuk juga Nissan Bapak. Gitu. Oh gitu. Jadi ya ini IU yang sangat sangat bertanggung jawab ya, masukin mobil, sediain juga special toolsnya buat servis itu mobil Pak, ya. nggak usah khawatir ya. Wah mantap. Jadi di sini servis bisa. Betul Pak. Terus perbaikan juga bisa. Perbaikan kita bisa Pak, betul. Kita juga memiliki alat refrigerator Pak untuk refrigerator AC yang standar Eropa Pak. Standar Eropa. Iya, jadi biasanya kan kita punya yang mobil lama 134, kita punya 1234A Pak. Jadi mobil Eropa bisa kita tangani juga Pak. Jadi harus selalu update dengan teknologi yang ada di luar ya. Betul. Apalagi mobil-mobil kayak gini mungkin kan nggak ada di ATPM sini kan. Betul Pak, jadi, betul. Iya. Nah, cuman kalau misalnya memang mobil mengalami kerusakan harus ganti spare part, mungkin ada waktu tunggunya ya sampai spare part itu diimport ke sini betul, gitu Pak. ya. Kita selalu menawarkan Pak, maksudnya memang kita juga menginformasikan ini hindernya berapa lama gitu. Tapi termasuk estimasi harganya betul, sampai Pak. sini ya. Biaya dan ketersediaan Pak yang penting. Iya. Jadi kalau misalnya ini Lamborghini, tiba-tiba nih pintunya ketabrak rusak harus ganti satu pintu, itu bisa? Betul. Bisa Pak, kita bisa sediakan partnya dari dealer maupun luar negeri Pak. Iya. Wah luar biasa, karena yang penting itu kita punya ketenangan bahwa kita punya mobil yang tidak
dilindungi oleh ATPM-nya karena mereka tidak menjual mobil ini. Betul, tapi Pak. ternyata kita bisa punya pelayanan dari Evans Workshop-nya sendiri ya. Betul, Pak. Dan ini hanya melayani mobil yang dari Evans Motor atau enggak? Oh enggak, Pak. Kita di luar pembelian Evans juga kita terima, Pak. Cuman bedanya kalau di Evans 2 tahun pertama gratis. Betul. Kalau yang dari luar ya bayar. Betul, gitu Pak. ya, Itu terikat warranty atau tidaknya kita terima semua. Bedanya itu aja sih, Pak, warranty. Jadi kalau misalnya nanti ada mobil, ada sesuatu, kita mau klaim warranty ya klaimnya ke Evans saja ya. Oh iya, Pak. Nanti betul. dari sini yang akan klaim ke sananya. Betul. Jadi bawa mobil kita servis, selebihnya kita yang mengurusi, Pak. Oh, gitu. Siap. Waduh. Siap. Thank you Pak Hangga. Kita sekarang tunggu mobilnya di sini. Mestinya nggak lama. Baik, ya? Pak. Enggak, Pak. Nggak lama. Kita lakukan secepatnya. Siap. Thank you Pak Hangga. Nanti Baik, kita lihat ketemu lagi kalau mobilnya udah kelar. Silakan Pak, mohon tunggu. Iya, nanti saya kabarin, Pak ya. Iya. Nah, pada saat kita datang mau servis mobil di sini, itu kita juga langsung udah tahu estimasi biayanya itu berapa. Nah, supaya nggak terjadi salah paham, jadi servis gratis untuk mobil yang beli di Evans itu selama 2 tahun, itu adalah jasanya. Tapi untuk spare part, itu spare part tetap kita bayar, tapi itu kita sudah tahu dulu estimasinya berapa. Jadi kayak sekarang nih saya ganti oli sama ganti filter gitu ya. Ganti oli sama filternya kita oli dan filternya kita bayar normal. Tapi untuk jasa pengecekannya semua yang berkaitan dengan warranty itu gratis selama 2 tahun. Nah ini lihat nih olinya udah dikeluarin. Masih bagus sih ya sebenarnya olinya ya, karena mobil juga baru jalan 1000 kilo. Tapi ya memang prosedurnya kita harus ganti. Ini olinya di sini keluarnya. Dan ini filter olinya di sini di bawah juga. Nah ini lihat parts yang dipakai juga genuine parts gitu ya. Jadi bukan parts aftermarket tapi benar-benar dari Nissan-nya gitu. Yang spesifikasinya buat mobil ini. Ini udah selesai dikerjain, jadi tadi dicek dulu apakah ada kebocoran di baut olinya, nggak ada, udah beres semua, udah dilakukan pengecekan, kaki-kaki semua sesuai dengan buku servis. Sebenarnya standarnya di Evans Workshop ini, setelah mobil selesai, itu tadi dikasih pengharum, cuman saya memilih untuk enggak, karena saya masih suka bau barunya, masih kental banget bau barunya, jadi saya nggak pakai itu. Dan kemudian ada standar berikutnya adalah mobil yang semua yang habis selesai servis atau perbaikan itu dicuci secara gratis di sini. Tapi kebetulan di luar juga baru hujan, jadi kayaknya percuma mau dicuci juga nanti kotor lagi. Daripada nyapain, saya pilih nggak usah dicuci, saya langsung bawa ke luar. Nah, sekarang kita tinggal nunggu ngambil mobil ini.
udah kelar nih. Udah kelar Pak Angga? Iya Pak, udah mobil kelar. sudah selesai Pak. Siap, nggak ada aneh-aneh kan? Nggak ada kerusakan apa-apa? Tidak ada Pak, kita sudah lakukan servis, lalu riset dan pengecekan lainnya Pak. Oke, ya. Thank you Pak Angga. Terima kasih Pak. Bawa lah ya mobilnya ya. Silakan Pak. Oke. Nah sekarang mobil udah selesai, kita akan langsung ke PIK. Kita baru bisa coba geber mobil ini. Sekaligus saya juga mau ngetes 0-100-nya sesuai klaim apa enggak ya. Oke, let's go. Kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat Anda yang punya mobil-mobil CBU atau ingin keterangan lebih lanjut tentang Ivan's Workshop ini, ada Instagramnya di sini. Silakan DM ke sana. Nah, sekarang kita coba akselerasinya dulu. Launch control. Wow. Ini kondisinya kurang menguntungkan ya, karena ini panas terik. Buat mesin turbo tuh nggak begitu bagus, dan ada ini apa, ada kerikil-kerikil di jalan, jadi nggak terlalu optimal. 0-100 5,05 detik, mestinya di 4,3 detik. Coba kita coba sekali lagi. Jadi kerasa agak struggling di bawahnya ya, karena gripnya itu nggak begitu bagus di aspalnya. Oke, kita coba. Dan dia kan rear wheel drive, bukan 4 wheel drive. Oke. Oh, yes, percobaan kedua 4,7 detik. Ya, jadi mobil ini 4 detikan ya, 0 sampai 100 km per jamnya. Kayaknya kalau misalnya kasih aspal yang lebih bagus, terus abis itu udara yang lebih dingin, nggak terik seperti ini, yakin bisa di 4,5 detik atau di bawah 4,5 detik sedikit ya. Jadi ini kencang sekali nih mobil akselerasinya. Dan mobil 4 detikan tapi rear wheel drive itu kalau di jalan ya rasanya kayak mobil 3 detikan akselerasinya, karena kan sebenarnya akselerasinya kebuang untuk traksi startnya itu kan. Tapi bantingannya memang keras. Saya itu pernah ke Jepang, undangan Nissan, dan mencoba Nissan 400Z. 400Z itu adalah versi normalnya ya. Kalau ini kan yang Z Nismo. 400Z itu yang base modelnya. Nah, itu rasanya jauh lebih empuk dari ini. Jadi lebih nyaman gitu, enak banget, seperti Grand Tourer gitu yang siap melahap kilometer. Ininya tuh, bantingannya tuh nyaman. Mobil Ridwan juga seneng sekali dengan 400Z itu karena kenceng, nggak beda jauh, cuman beda 20 HP sama ini, dan nyaman. Tapi ini keras karena memang mobil ini dibuat untuk sirkuit. Jadi kalau kita belokin, seperti laler, lincah sekali ini. Nggak ada pergeseran sama sekali. Gede sekali G-force-nya pas belok. Dan gak heran, karena ban yang digunakan ini adalah ban seperti yang digunakan di Nissan GT-R, Dunlop SP Sport Max GT 600. Jadi kemampuan beloknya luar biasa. Dia sama bannya kayak GT-R Nismo ya, kayak GT-R Nismo, tapi dengan ukuran yang berbeda, ukuran lebih kecil. Cuman GT-R Nismo dia all wheel drive, jadi tenaga besar, startnya kencang, bisa 2,an, dia bisa 2,8 kalau nggak salah GT-R Nismo itu, atau lebih cepat lagi dari itu. Nah, ini karena rear wheel drive, jadi dia sedikit terbuang di saat start. Tapi ya kita memang pakai mobil ini bukan untuk drag race, tapi lebih untuk keperluan di sirkuit.
Makanya nih seneng banget udah in Ryan, kita udah bisa geber. Tinggal nunggu jadwal track day Mandalika berikutnya. Kita bawa deh nih mobil. Kita rasain kenikmatannya di track. Nah ini modenya ada mode normal. Kalau mode normal atau standar di sini sport atau sport plus itu sama aja ininya empuknya tuh sama. Jadi suspensinya tuh nggak beda, tetap keras gitu. Tapi kalau kita masukin ke sport mode memang perpindahan gigi tuh jadi lebih telat, lebih tinggi RPM-nya. Enak, tarikannya tuh dari tengah udah enak. Dan suaranya tuh lebih merdu ketika di mode sport atau sport plus. Knalpotnya lebih ngebuka gitu. Jadi ada deruman 6 silindernya. Nggak berisik-berisik amat, tapi enak. Kalau kita pakai ini, kalau kita pakai manual, ini manualnya giginya kebanyakan sih ya, sampai 9. Jadi sekarang pakai gigi berapa? 3. Gigi 2. Tuh 2 T. Laju banget. Dan ada meledak-ledaknya sedikit gitu ya knalpotnya ya pada saat pindah gigi. Tapi kalau kita pakai manual, kita harus pindah itu sebelum red line, karena kalau kita pencet giginya itu di red line, dia ada delay. Jadi dia udah kena limiternya gitu. Jadi kalau mau lancar, mau akselerasi paling kencang, malah bukan manual, malah masukin aja ke D seperti ini. Habis itu tinggal kick down. Nah ini cepat pindahnya, dia tahu kapan saat yang tepat gitu buat pindah. Oke, memang saya agak menyayangkan ya Z Nismo ini nggak ada versi manualnya. Karena gimana pun manual itu lebih engaging. Tapi memang yang Matic ini lebih kencang dari data akselerasinya. Perpindahan giginya tuh lebih close ratio dan dia lebih cepat. Bahkan hasil uji coba sejumlah media dan Nissan sendiri, dia tuh lebih cepat yang Matic dibandingkan yang manual, bukan hanya di drag race tapi juga di sirkuit. Dan kalau saya nyetir itu sehari-hari, standar itu nggak pernah saya pilih. Standar itu terlalu cepat pindah giginya, dan kadang-kadang karena kebanyakan ya giginya ada 9 gitu ya, kadang-kadang dia suka bingung gitu memilih gigi berapa. Paling enak tuh di sport, nggak terlalu tinggi RPM-nya tapi dia cukup sporty dan mindahnya tuh lebih natural. Nggak bisa senatural manual, tapi minimal lebih mending dibandingkan mode standarnya. Jadi ini performanya kuat sekali ini mobil. Handlingnya juga rasanya luar biasa sekali, nggak ada pergeseran sama sekali, nggak ada understeer ketika kita belok tuh bener-bener seperti lengket gitu ya mobil itu, kayak ada lemnya gitu bannya tuh. Tapi memang mobil ini tuh bukan sekedar dinikmati performanya, bukan sekedar dinikmati kecepatannya dan handlingnya, tapi rasa spesial di mobil ini sangat terasa. Di instrumennya ada tulisan Nismo, joknya Nismo, kemudian dari luar tampilannya juga keren. Dan ini adalah versi spesial dari Z. Z itu model spesial dari Nissan, dan rasanya ini Nissan yang heritage-nya paling panjang sekarang, karena Z sendiri itu Z Car itu udah dimulai dari tahun 1969. Nah itulah yang membuat mobil ini makin terasa spesial. Ini bukan sekedar kencang dan handlingnya bagus ya, tapi rasa membawa sebuah legenda otomotif yang terus dimodernkan sampai sekarang tuh rasanya spesial gitu. It's a fair lady, it's a Z car yang dari tahun 69 tidak pernah berhenti. Pernah nyaris berhenti sebelum 350Z tuh, pernah nyaris berhenti. Jadi dari 300ZX tuh sempat mau ke 350Z tuh sempat mau berhenti, tapi akhirnya Nissan memutuskan untuk melanjutkan lagi dan sampai sekarang nggak berhenti. Posisi nyetirnya juga sports car sekali mobil ini. Visibilitasnya surprisingly cukup bagus ke belakang walaupun dia sangat landai.
Tapi ternyata cukup bisa kita melihat ke belakang. Nggak gede-gede amat sih, tapi memadai. Mungkin juga karena di belakang itu nggak ada tempat duduk ya. Di belakang itu benar-benar kosong, hanya untuk 2 orang ini mobil. Klakson sudah berwibawa. Nah, tapi ada beberapa hal yang saya pakai agak mengganggu saya sedikit. Pertama, dia tidak auto lock. Jadi lock ini kita harus sendiri. Kenapa ya? Padahal auto lock itu berguna karena kita jalan di jalanan yang kita nggak tahu ada orang yang mau niat jahat apa enggak gitu ya. Tapi ini nggak auto lock. Kemudian radionya. Ya karena ini mobil JDM ya, Japanese Domestic Market, jadi radionya itu terbatas frekuensinya. Dia nggak bisa lebih dari, coba ya, dia nggak bisa lebih dari 94,8. Itu maksimal 94,9. Habis itu dia masuk balik lagi ke 76. Jadi dia dari 76 sampai 94,9. Sedangkan kalau radio kita itu mulainya dari 86 sampai 107,9. Jadi kalau mau dengerin frekuensi di atas 95 nggak bisa di mobil ini. Sayang sekali, tapi ya nggak apa-apa, ini JDM. Kemudian hal berikutnya adalah mobil ini memiliki speed limiter di 180 km per jam sesuai dengan standar mobil-mobil yang dijual di Jepang. Nah, untuk ke Mandalika saya udah minta Om Takwa dari Garden Speed untuk ngelepas limiternya. Nanti diusahakan moga-moga bisa gitu, karena ya sayang aja gitu, tenaga 420 HP, top speed bisa sampai 270, tapi di sirkuit cuman bisa sampai 180, pasti akan menghambat waktunya. Nah, gimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Nah, ini saya udah pakai mobil ini sekian lama. Kita lihat aja nih di meterannya, ada nih, Anda bisa lihat kan. Lumayan, 8,1 km per liter, 26 km per jam rata-ratanya. Nah, ini kalau kita di dalam kota benar-benar 22 km per jam. Dan saya nggak eco driving ya, karena saya juga nyoba-nyoba mobil ini gitu. Itu 7,1 km per liter, not bad. Aduh, tuh truk muter nggak lihat-lihat. Tapi senang sekarang mobilnya udah di servis, udah dicek semuanya, udah diganti oli, udah bisa lebih santai bawanya. Maksudnya sesekali kita mau geber udah nggak khawatir lagi. Tinggal nunggu Mandalika deh. Sekarang kita balik ke garasi. Bener-bener udah nggak sabar nyoba mobil ini di track. Ya walaupun ini versi spesial ya, sayang kalau mobil kayak gini cuma ditaruh di garasi gitu. Mobil ini ya dibeli harus dicoba sesuai dengan peruntukannya. Dan apalagi Nissan Fairlady Z Nismo ini sudah dilindungi oleh Vicul PPF. Jadi PPF terbaik, yang saya langsung kirim mobilnya ke Vicul PPF begitu ngambil dari Evans Motor, supaya catnya terlindungi. Apalagi ini catnya stealth grey, ini keren sekali. Dan dia sudah ada teknologi self healing. Saya sangat percaya dengan Vicul PPF. Hampir semua mobil saya pakai. Kalau kita bisa pakai VPF yang terbaik, kenapa nggak langsung yang terbaik aja yang saya aplikasikan di mobil yang saya sudah tahu benar kualitasnya. Tinggal menunggu jadwal ke Mandalika selanjutnya. Kemarin pas track day Mandalika nggak sempat dibawa, bukan nggak sempat sih, karena belum in rain ya, kita mesti ikutin prosedurnya. Tapi nanti kalau ada track day kita langsung coba mobil ini, sekaligus kita coba performanya di tempat yang proper, di kondisi yang lebih proper semuanya, termasuk aspal yang lebih bagus. Tapi untuk sekarang sekian dulu videonya, minimal Anda sudah tahu bagaimana rasanya membeli sebuah mobil dari importir umum sekaliber Evans Motor, dan juga kita bisa melakukan perawatan dan after sale service di bengkelnya sendiri di Evans Workshop. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, serta follow juga Instagramnya
Evans Motor dan Evans Workshop di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Tunggu mobil ini nge-track di Mandalika. Bye-bye.